Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Tasikmalaya merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Institut Agama Islam Tasikmalaya mempunyai fakultas dan program studi. Untuk program pasca sarjana mempunyai program studi S2 Pendidikan Agama Islam. Untuk fakultas tarbiyah program studi yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai program studi S1 Ekonomi Syariah, dan untuk Fakultas Syariah dan Hukum mempunyai program studi S1 Hukum Keluarga Islam dan S1 Hukum Tata Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa kalau anakku seperti ini ya. Kalau calon guru-guru PAUD ataupun guru-guru PAUD yang telah mengajar. Oke, karena ini di siang hari saya ingin menyampaikan konsentrasi dulu untuk semua, karena ada yang masih pegang HP terus pensilnya gitu. Oke, kita speaking dulu itu untuk menyampaikan konsentrasi tekniknya. Kalau saya mengangkat tangan sebelah kanan bilang semua A itu, kalau saya mengangkat tangan sebelah kiri bilang I, gitu kan? Kalau dua-duanya bilang O, gitu. Jadi A, I, O, gitu ya. Harus konsentrasi, gitu kan? Jadi jangan dipikirkan yang tadi udah berjalan di belakang, apalagi masih mikirin pacar. Hilangkan dulu gitu. Jadi sampai tepuk tangan untuk semua. Wah, sampai banget. Luar biasa, sampai banget. Oke, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan tentang konsep dasar kewirausahaan. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah mendengar kewirausahaan, ada yang tahu kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa sih? Yang muncul ketika mendengar kata kewirausahaan, muncul di benak itu apa? Dagang, usaha. Wah, oke. Itu kan untuk menggali saja, bahwasannya teman-teman sudah mengenal ataupun mendengar minimal istilah kewirausahaan. Ya, di dalamnya memang ada proses dagang. Cuma ada perbedaan antara dagang, bisnis, usaha. Itu dibedakan dari skala. Kalau dagang hanya dikelola ataupun proses seperti itu, dan dikelolanya sendiri. Jadi dari mulai Anda mencari bahan baku oleh sendiri, itu. Kemudian Anda jualnya juga sendiri, prosesnya juga sendiri. Itu dagang. Itu makanya pedagang-pedagang itu kan adanya kayak di pasar, kayak di warung. Itu pedagang-pedagangnya. Kita lagi kan ada pedagang, ada pengusaha. Akan dibedakan karena prosesnya itu yang berbeda. Kalau pengusaha itu lebih ke arah orang yang membuat suatu sistem dan memperkerjakan orang lain, kemudian bagaimana caranya sistem itu bisa berjalan gitu. Dari mulai dipikirkan dari mulai dulu sampai hilir untuk proses produksi ataupun proses usahanya. Kalau seandainya saat itu masih dikelola oleh sendiri secara sendiri, itu maksudnya kategori berdagang. Beda lagi kalau seandainya di sini ada aing gitu, contohnya sudah punya usaha nih, tapi ternyata yang mencari bahan bakunya siapa, kemudian yang mengelola
itu, di dalam konsep dasar kewirausahaan, kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan, kemudian tujuan manfaat dan saran kewirausahaan, kemudian karakteristik kewirausahaan dan ruang lingkup kewirausahaan. Kita akan bedah satu-satu dari mulai pengertian, sasaran, manfaat, tujuan, itu sampai ruang lingkupnya, gitu. Karena ini harus teman-teman pahami juga, seperti itu ya. Oke. Untuk pengertian kewirausahaan, kata kewirausahaan itu berasal dari kata wira. Wira itu berasal dari kata wira itu berjuang, dan usaha itu adalah bekerja. Jadi kewirausahaan itu memang komposisi dari perjuangan di dalam bekerja, gitu. Karena menjadi seorang pengusaha itu bukan duduk manis, diam-diam dan tidak minum, enggak. Tetapi justru menjadi seorang pengusaha itu Anda adalah penggerak, Anda menjadi motornya, gitu. Anda menjadi motor dan Anda itu yang menentukan arah tujuan dari perusahaan Anda. Apakah tujuannya mau seperti apa, itu adanya di kendalinya Anda. Kemudian menurut dictionary, itu bahasa Indonesia, bahwasannya wirausaha itu adalah orang yang pandai berbakat mengenai produk dan produksi baru, kemudian operasi pengadaan baru atau pemodal dan pemasarannya. Jadi intinya yaitu menurut KBBI ini, bahwasannya orang yang berusaha itu orang yang benar-benar cerdas dan memahami alur proses usaha dari awal sampai akhir. Dia bisa berinovasi, dia bisa menyesuaikan ataupun membuat produk-produk yang baru, kemudian dia bisa mengambil peluang-peluang baru. Karena memang di dalam usaha itu Anda harus cerdas juga, harus cerdas, harus bisa melihat nih peluangnya apa yang bisa kita kembangkan. Karena di dalam usaha kita harus mengenal yang namanya konsep ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, konsep inilah yang harus Anda pahami juga. Jadi ketika Anda pas mau mulai usaha, Pak saya bingung, usahanya mau usaha apa? Kalau saya tanya, apakah boleh saya meniru usaha orang lain? Boleh, gak ada yang melarang. Yang penting Anda punya kemauan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, apa kelemahan-kelemahan orang lain, apa yang tidak ada di orang lain, kemudian dia modifikasi. Kalau jagung itu dulu itu paling hanya di apa? Direbus, kemudian dibakar, kemudian dimakan. Tetapi sekarang itu banyak varian. Ternyata kan pakai topping lah, bisa jadi jasuke lah, bisa jadi apa lagi? Kopel lah, gitu kan. Itu kan kalau dulu kan hanya apa? Hanya dibakar saja, gitu kan. Tapi ternyata ketika sama-sama kan apa? Bahan bakunya itu sama-sama jagung, gitu, sama-sama jagung. Jadi kalau sekali lagi kita apa memikirkan ini gimana supaya bisa berinovasi, gitu kan? Oke, ini pengertian usaha menurut Chung Hao. Dan di sini dijelaskan usaha adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan berbisnis, manajemen dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh para ahli itu, kata kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru. Tadi yang tadi saya katakan berinovasi itu. Jadi hal yang barunya apa nih dari yang lain? Harus ada pembeda lah. Kalau kerudung kan yang awal mengenal kerudungnya seperti apa? Tsunami ya. Produk yang baru itu artinya sama-sama. Oh iya, sama-sama produk, tetapi mungkin dari bahan, dari kualitas, dari model juga dibedakan. Nah, seperti itu mungkinnya. Kemudian di kewirausahaan itu butuh waktu dan usaha. Jadi ketika Anda membuat usaha, tidak ada usaha yang instan. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Dari mulai Anda yang namanya awal ataupun awalan, itu usaha awalan itu tidak langsung gede. Anda harus mengkondisikan tempatnya mau di mana, modalnya mau berapa, target pasarnya apa saja. Jadi ketika Anda membuat usaha harus terencanakan. Tetapi
Anda merencanakan usaha terusan tanpa berupaya untuk action. Itu juga sangat salah. Jadi sebanyak apapun rencana Anda, sebagus apapun rencana Anda, akan kalah dengan satu tindakan nyata yang Anda lakukan. Gitu. Jadi tetap ketika ada rencana sudah sesuai, laksanakan, laksanakan. Selanjutnya, wirausaha itu memiliki resiko tertentu. Jadi punya resiko, ada resiko. Resikonya apa aja? Resiko apa aja? Rugi. Ya. Jarak waktu, bencana alam ya. Bahan-bahan naik, itu sedangkan penjualan kurang, gitu kan. Lain adalah melibatkan imbalan. Artinya ada keuntungan yang akan Anda terima ketika Anda melakukan usaha. Rasulullah juga kan jelas mengatakan ketika Anda pengen kaya, Anda harus usaha, harus berdagang, bukan menjadi pegawai negeri sipil, bukan, tapi Anda harus berdagang. Nah ini Thomas juga sama para ahli yang menyebutkan bahwasanya kewirausahaan itu adalah seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian risiko agar dapat mencapai keuntungan pertumbuhan usaha yaitu keuntungan signifikan. Jadi sama, jadi dalam usaha itu tidak ada yang pasti. Beda dengan pekerja. Kalau pekerja itu pasti. Jadi kalau pengusaha itu pendapatan itu fluktuatif. Apa bukan? Tidak tentu, yaitu tidak tentu ataupun naik menurun atau naik turun. Fluktuatif. Tetapi ini adalah pengusaha sebenarnya. Tetapi kalau Anda menjadi seorang pekerja sekaligus Anda menjadi seorang pengusaha, ketika Anda penurunan rugi nih, Anda akan terkalah oleh garis sebagai pengusaha. Jadi ketika Anda rugi pun Anda tidak akan sampai nol karena tetap Anda sebagai pengusaha di tempat yang lain. Gitu. Itu kalau seandainya teman-teman bisa melakukan kedua-duanya, baik dari pengusaha ataupun jadi pekerja. Oke, tujuan kewirausahaan. Lihat, tujuan kewirausahaan apa saja sih? Yang pertama adalah meningkatkan wirausaha yang berkualitas. Ada pengusaha-pengusaha yang berkualitas di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ini dulu, selesai lagi. Kan? Ya? Oke. Nah, karakter utama kewirausahaan itu adalah memiliki hasrat yang kuat. Jadi apakah Anda mempunyai karakter, yaitu karakter untuk usaha itu, apakah Anda mempunyai karakter yang kuat? Kemudian fokus pada pelanggan. Jadi kalau pengusaha itu fokusnya apa? Memperbaiki produknya, menjaga produknya, gitu, agar tidak komplain atau ada komplainan dari pelanggan. Kemudian apa? Kalau jadi pengusaha itu rata-rata berani rugi ketika ada pelanggan yang komplain. Karena kemudian pandai dalam eksekusi, artinya ketika ada kesempatan Anda jangan dilama-lama. Ketika sudah baik dengan perhitungan Anda eksekusi sebaik mungkin. Kemudian ulat meskipun menghadapi kegagalan. Kewirausahaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan meliputi semua bidang kehidupan, baik agraris, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Yang penting ini, yang penting Anda itu kalau konsep usaha itu berpikirnya itu di mana ada kehidupan, di situlah ada ruang usaha. Jadi walaupun itu di kampung, di gunung, kalau di sana ada kehidupan, itu pasti ada ruang usaha yang bisa diambilkan. Kemudian yang terakhir, teman-teman tetap semangat untuk bisa berwirausaha, tetap semangat untuk memulai usaha. Gunakan kemampuan Anda dari awal, yaitu dari sekarang, dan bangunlah sistem yang baik. Bangunlah sistem dari sekarang, buatlah sistem dari sekarang, agar sistem itu bisa sesuai dengan yang Anda harapkan. Karena apa?
Karena ketika sistem itu sudah jalan, Anda tinggal jalan-jalan. Sistem dulu. Sistemnya sudah jalan, Anda tinggal jalan-jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore ini. Ada yang bertanya ataupun pertanyaan dari teman-teman yang kurang memahami dari materi yang saya sampaikan. Tadi kata Bapak teh kalau berwirausaha itu teh harus berani mengambil risiko. Nah otomatis kan para pengusaha memangnya nanti udah kuat dong, karena kan risiko itu kan nggak ada yang tahu ya mau seperti apa nanti kedepannya. Nah bagaimana cara ditambani mental kita untuk bisa mengambil risiko tersebut? Oke, bagaimana cara melatih mental kita agar kita kuat dalam mengambil risiko? Oke. Poin pertama itu hati Anda itu harus kuat. Yang pertama itu ini. Jadi bagaimana cara mengelola hati biar kuat? Gunakan pikiran Anda dan hati Anda itu serahkan semua pada Yang Kuasa. Artinya gini. Jadi kembalikan lagi, kalau memang Anda mau kuat, ya itu pasrahkan. Tapi di sisi lain Anda pun harus berpikir bagaimana caranya agar bisa mengembalikan kembali. Gitu. Bagaimana caranya mengembalikan kembali? Kemudian Anda juga pikirkan juga gitu secara matang apa nih kelemahan ataupun kegagalan saya. Jadi itu yang paling penting. Rata-rata orang yang gagal terus hancur itu rata-rata orang yang tidak mau mengevaluasi terhadap apa yang telah terjadi. Itu mungkin bisa dipahami. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis pula, waktu sudah menunjukkan sore hari, itu waktu kita sudah habis. Gitu. Terima kasih atas perhatian dan atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu bagi Anda, kemudian membangkitkan pikiran dan jiwa Anda untuk memulai usaha. Pada hari itu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Operator majelis itu apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.